Saudara tua Indonesia ingin saingi kehadiran pengaruh Cina di ASEAN. Siap pasok banyak senjata. Tak bisa ditampi memang bila kehadiran pengaruh Cina di ASEAN sangat besar. Salah satunya di Indonesia. Cina menjelma sebagai salah satu negara yang sangat penting bagi Indonesia. Pentingnya Cina bagi Indonesia ini khususnya di bidang ekonomi sangat terlihat jelas. Karena Cina merupakan mitra dagang terbesar dan investor nomor 2 bagi Indonesia. Media jiran Indonesia. Bagaimana Cina bisa menjelma dan memiliki pengaruh besar di ASEAN. Salah satu aspek yang disinggung yakni berkaitan dengan senjata yang digunakan beberapa negara ASEAN. Ternyata banyak yang buatan Cina. Ini menunjukkan bahwa posisi Cina dalam penguatan kekuatan militer beberapa negara di ASEAN sangat menonjol. Militer Malaysia merupakan salah satu negara yang ternyata juga banyak dipasok senjata buatan Cina. Senjata buatan Cina kini membanjiri Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan beberapa negara lain termasuk Malaysia yang sudah memiliki hubungan bilateral dan ekonomi yang baik dengan Beijing. Salah satu contoh alutsista Malaysia yang buatan Cina yakni berupa kapal LMS. Malaysia menggelontorkan duit sekitar 1 miliar ringgit dalam pengadaan kapal LMS dengan Cina. Misalnya, beberapa tahun yang lalu, kami memberikan kontrak lebih dari 1 miliar RM kepada perusahaan pembuatan kapal Cina untuk membangun 4 kapal misi littoral untuk Angkatan Laut Kerajaan Malaysia yang semuanya telah selesai dan sekarang berbasis di kota Kinabalu. Cina juga dikabarkan tertarik untuk memasok lebih banyak kapal LMS dalam program LMS Batch 2, Multi-Role Support Ship, dan berbagai kapal angkatan laut lainnya. Selain itu, perusahaan juga mengikuti tender untuk pesawat Fleet atau LCA. Kemudian, dari sisi Angkatan Darat Malaysia juga disebut hendak menggunakan senjata buatan Cina. Terbaru dikatakan tentara darat akan menggunakan sistem jambatan taktikal buatan negara Cina. Angkatan Darat juga menggunakan sistem pertahanan udara FN-6. Dan sekarang ada desas-desus bahwa perusahaan negara juga tertarik untuk memasok Mirat, sistem keangkatan bersenjata Malaysia. Tak heran bila banyak negara yang tertarik dengan senjata buatan Cina, karena harga jual dari senjata buatan Cina dikabarkan jauh lebih ekonomis. Tentunya bagi negara-negara yang kurang dalam hal pendanaan militer, senjata Cina bisa jadi pilihan. Dengan pengaruh Cina di ASEAN, ternyata membuat saudara tua Indonesia ingin menggesernya. Jepang ternyata berencana untuk bisa menggeser pengaruh Cina di ASEAN, khususnya di bidang pasokan senjata. Saudara tua Indonesia ingin senjata negara-negara ASEAN yang bergantung dengan Cina bisa bergeser ke Jepang. Baru-baru ini media internasional memberitakan bahwa Jepang berencana mengubah aturan atau undang-undang di negara tersebut untuk mengizinkannya mengekspor senjata ke 12 negara, termasuk Malaysia dan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Selain Malaysia, negara-negara yang masuk dalam radar pemerintah dan industri pertahanan Jepang antara lain Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, dan negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, dan Inggris. Jepang juga ingin mengekspor sistem persenjataan ke Amerika Serikat. Masih dari sumber serupa, Jepang siap memasok banyak senjata ke ASEAN untuk bisa perangi pengaruh Cina di Laut Cina Selatan. Dalam langkah yang diyakini dapat membantu sekutunya menghadapi ancaman militer Cina, terutama terkait masalah Laut Cina Selatan. Jepang berencana mengizinkan ekspor jet tempur, rudal, dan senjata lainnya ke 12 negara. Negara-negara lain yang termasuk dalam senarai itu adalah India, Australia, Vietnam, dan Filipina, serta beberapa negara Eropa. Menurut media Jepang, pemerintah negara matahari terbit akan mengubah undang-undang dan peraturan negara tersebut untuk mengizinkannya mengekspor senjata ke 12 negara mulai Maret tahun depan. Setelah Perang Dunia II, di mana Jepang mengalami kekalahan, konstitusi negara tidak mengizinkannya untuk mengekspor senjata ke luar negeri. Bahkan,
Angkatan bersenjata negara itu disebut juga Japan Self-Defensive Force. Angkatan bersenjata Jepang hanyalah kekuatan pertahanan. Mengingat pasal Nikkei itu berbayar, kita tidak tahu senjata apa yang ingin diekspor Jepang ke 12 negara itu, termasuk Malaysia. Namun, kita tahu bahwa Jepang sebelumnya telah memindahkan kapal penjaga pantainya ke Malaysia dan beberapa negara lain di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina. Diyakini pemindahan kapal penjaga pantai Jepang ke negara-negara Asia Tenggara bertujuan untuk membantu mereka menghadapi intrusi kapal penjaga pantai Cina di perairan mereka di Laut Cina Selatan. Mungkin setelah ini dengan perubahan hukum dan peraturan Jepang dapat mentransfer kapal angkatan lautnya yang telah dihentikan ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia. Beberapa tahun yang lalu ada laporan bahwa Jepang tertarik untuk mentransfer kelebihan pesawat patroli maritim P-3C Orion ke Malaysia. Ini dilakukan untuk membantu Malaysia mengontrol dan memantau perairannya agar tidak diserang. Namun, transfer itu tidak terwujud. Kemungkinan besar karena kendala hukum dari pihak Jepang. Tidak tertutup kemungkinan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan Jepang akan semakin mempermudah pemindahan senjata milik militer Jepang ke negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Ini merupakan tambahan dari laporan dari Tokyo hari ini, di mana Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengusulkan agar hubungan Jepang-Malaysia ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif.